Pak Sekjen, para eselon 1 yang hadir mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, terkait dengan aspirasi buat para pembudidaya ikan air tawar, lebih khusus lagi program biovlog. Beberapa teman melaporkan kami patut memberikan apresiasi, Pak, karena proses pembangunan sudah berjalan dan sejauh ini tidak ada hal-hal yang perlu untuk dikhawatirkan lebih jauh. Nah, kita berharap semoga kerja-kerja terkait dengan perikanan budidaya biovlog ini bisa terus terjalin dengan baik ke depan. Yang kedua terkait dengan PNBP yang menjadi tema utama diskusi kita pada hari ini, Pak. Terus terang, Pak, saya mau menyimpulkan bahwa Laut Indonesia ini super kaya raya, Pak. Tetapi sungguh belum mampu mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau kita baca realisasi PNBP hingga 23 Mei, disebutkan angkanya itu sebesar 34,56%, setara dengan 657,09 miliar dari target 1,9 triliun. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, betul Pak, ada kenaikan. Tetapi terus terang Pak, kalau kita baca data ini lebih cermat, lebih teliti, kita lihat nilai tangkapan ikan dari perikanan tangkap tahun 2020 itu sebesar 224,8 triliun rupiah. Saya ulangi, dari perikanan tangkap saja 224,8 triliun rupiah. Kalau hari ini kita menargetkan 1,9 triliun, itu berarti dari sektor perikanan tangkap saja, Pak, PNBP kita yang kita mau targetkan itu tidak sampai 1%, Pak. Realisasi yang disebutkan 34,56% atau setara 657,09 miliar, itu setara dengan 0,26% dari tangkapan tahun 2020 sebesar 224 triliun. Maka pertanyaan kami, Pak, ini siapa yang paling banyak dapat untung? Saya jawab saja sendiri, Pak. Tidak mungkin negara ini dapat untung, tidak mungkin nelayan kecil tradisional dapat untung. Saya jawab lagi, 200 sekian triliun ini pasti untung besar didapatkan oleh korporasi perikanan, Pak. Kalau toh ada tenaga kerja yang kerja di korporasi, paling anak buah kapal, Pak. Lalu kembali lagi kami tanyakan, ini laut ini sudah mensejahterakan rakyat Indonesia atau tidak? Belum. Dan targetnya terlalu rendah, Pak. 1,9 T dari PNBP. Kalau kita korelasikan dengan kebijakan penangkapan terukur, Pak. Dari segi kebijakan, fraksi kami, saya juga itu sejak awal mempertanyakan soal ini, Pak. Terutama dalam hal keberpihakan kepada nelayan kecil dan tradisional. Menurut saya ya Kementerian KKP ini harus memperlihatkan komitmen yang kuat keberpihakan dan pemberdayaan kepada wong cilik. Dan wong cilik di sektor kelautan itu adalah para nelayan kecil dan tradisional kita, Pak. Maka terus terang Pak, ketika beberapa kali kita diskusi soal lumbung ikan nasional, Menteri KKP mengatakan tidak ada uang. Masa nggak ada uang, Pak? Dari sektor perikanan tangkap aja, kita bisa hasilkan 224 triliun. Tapi kenapa target PNBP kita cuma 1 triliun? Itu pun bukan dari perikanan tangkap. Masih ada dari beberapa hal. Badan layanan umum, dari non sumber daya alam, dari sumber daya alam. Nah, kami juga ingin mendapatkan gambaran lebih konkret, Pak. PNBP dari per eselon 1 KKP ini seperti apa, Pak? Beberapa waktu lalu ketika Pak Trenggono pertama kali dilantik sebagai menteri, beliau menargetkan PNBP sampai 12 triliun. Pada saat itu saya suka. Waktu saya dengar, saya bilang, wah ini oke nih. Selama ini cuma 2 triliun, sementara tangkapan kita aja 200 sekian triliun, Pak. Berarti ada tata kelola yang salah di sini, Pak.
Dan kesalahan tata kelola ini itu tidak berdampak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Yang kedua soal LIN, Pak. Terus terang, Pak, LIN ini yang bicara Presiden Jokowi. Saya tidak bosan-bosan bicara soal lumbung ikan nasional ini. Kenapa? Pak Jokowi ini 2024 akan turun. Dan tolong Pak Jokowi sebelum turun, buat legacy dalam sektor perikanan dan kelautan. Dan menurut kami legacy itu adalah lumbung ikan nasional di Maluku. Kenapa Maluku? Maluku itu ikonnya perikanan dan kelautan Indonesia. 93% luas Maluku itu adalah luas laut. Janganlah Maluku ini dari dulu, dari sejak zaman neokolonialisme, kita hanya jadikan Maluku itu sebagai tujuan eksploitasi. Mulai dari rempah-rempah sampai ikan hari ini, Pak. Lalu dampak kesejahteraan buat Maluku ini apa? Terus terang, Pak, Ibu Ketua, kita harus hitung ulang. Dari perikanan tangkap aja kita bisa menghasilkan 224 triliun. Kenapa target PNBP kita 1,9 T? Lalu kita omong kita nggak ada uang. Yang benar saja, Pak. Jangan sampai yang paling pesta pora ini adalah korporasi besar. Baik dalam dan luar negeri, Pak. Lalu kita ini hanya menjadi penonton di negara kita sendiri. Dan nelayan kita itu ibarat semut mati di lumbung gula. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya mungkin bahasa saya agak-agak tajam, Pak. Tetapi ya kita mengimpikan bahwa laut itu sungguh menjadi ruang dan sumber hidup bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Terakhir, Pak. Kemarin kami reses dan juga sempat jalan balik ke NTT dan kemudian kita kemarin ke Morotai, Pak. Itu ada Myanmar, Pak. Kalau tidak salah pembangunan di Morotai dan di Pangandaran itu angkanya sekitar 500 sekian miliar. Tapi terus terang, Pak, di dua tempat itu 500 sekian miliar. Memang bukan era sekarang, tapi era sebelumnya, Pak. Tapi terus terang, Pak, kami mau laporkan di Morotai itu kosong melompong, Pak. Rumputnya udah setinggi hampir lutut saya, terus tidak ada aktivitas apa-apa di situ. Kasihan jadi mubazir, Pak. Padahal angkanya itu ratusan miliar, Pak. Nah, mohon ke depan kalau pusat ingin membangun sesuatu, tolong melakukan kajian yang komprehensif. Dan terakhir, kemarin kami jalan-jalan ke sejumlah tempat, Pak. Nelayan kita itu mengeluhkan tentang sistem rantai dingin, Pak. Lebih khusus adalah cold storage, atau mungkin cold storage skala kecil. Kalau mereka tidak punya ini, kerap kali ikan itu cepat busuk, Pak. Dan ketika mereka buang lagi ke laut, ombak pukul lagi masuk ke kota, mereka dipidana, Pak. Ini kejadian di dapil saya, di Kota Kupang, di pelabuhan penangkapan ikan di Oeba di Kota Kupang. Ini nelayan tuh mengeluhkan soal ini. Saya kira bukan terjadi saja di Oeba di Kota Kupang, tapi di banyak tempat. Nah, saya mengimpikan laut ini akan menyumbang banyak uang untuk negara kita, sehingga kita bisa bangun lumbung ikan nasional, kita bisa bagi ketinting, kita bisa kemudian bagi cold storage, sistem rantai dingin itu bisa, Pak. Saya berharap betul kepada Pak Trenggono dan juga Pak Antam dan jajarannya, kalau boleh dari sektor perikanan dan kelautan ini kita bisa semakin lebih kaya, Pak. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Pimpinan. Interupsi sedikit, Bu Pimpinan. Dikit aja, izin ya. Kebetulan karena tadi Pak Ansi minta data, Bu. Maksudnya untuk menguatkan, saya ini kan tadi isusnya beberapa penangkapan terukur ya. Saya minta tolong juga dong buka peta penangkapan terukur ini, minta data petanya, kemudian juga berdasarkan masing-masing WPP dan kuota ikan yang di dalam situ tuh apa aja, tolong di breakdown. Karena dari zamannya Pak Sarif diminta nggak dikasih-kasih. Terima kasih. Sedikit Bu. Pak, mohon maaf nih. Saya tidak ingin laut itu kemudian diprivatisasi oleh orang-orang tertentu. Saya tidak ingin laut itu dikomersialisasi untuk kepentingan tertentu. Saya bicara ini nih karena membaca data. 224 triliun yang kita tangkap, tapi kok penangkapan masuk ke kas negara sungguh sangat kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kakak Ansi, catatan kritisnya, Pak.
Saya pikir waktu kita pernah FGD ini menjadi perdebatan yang lumayan seru juga. Itu juga menjadi concern kita semua. Saya juga termasuk yang bertanya tentang keberpihakan terhadap nelayan rakyat, gitu, nelayan kecil. Saya pikir itu. Silakan Pak Sekjen untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa masukannya. Ini mohon maaf tidak berurutan, yang hangatnya dulu tentang tadi Pak Lema menyampaikan tentang sumber daya yang diambil dari laut itu sampai 220 triliun. Kok kita cuma dapat 1% pun tidak gitu. Justru itu kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan adanya penangkapan terukur, mudah-mudahan kita bisa, bukan mudah-mudahan, harusnya kita mendapat lebih, karena pasca penangkapan mereka dikenakan tarif, ditarik dari situ. Yang selama ini kenapa kok baru dapat 1,9 targetnya? Karena kemungkinan hitungannya penangkapan terukur belum sepenuhnya 100% bisa diterapkan. Jadi masih didapat dari terutama perizinan. Sedangkan nanti kan tidak ada izin. Yang ada adalah ditarik setelah atau pasca penangkapan. Nah ini kenapa Pak Menteri kemarin atau Kementerian Kelautan berani mengancar-ancar atau menargetkan 12 triliun di tahun 2024. Pelaksanaan dari penangkapan terukur ini sudah dilaksanakan, sedangkan tahun ini belum, masih pasca sosialisasi, karena masih banyak nelayan kecil yang merasa dia akan ditarik, padahal untuk nelayan kecil tidak akan ditarik pasca penangkapan terukur ini. Hanya karena korporasi banyak duitnya mungkin mempengaruhi ke masyarakat, seolah-olah semua akan ditarik retribusi atau pajak atau PNBP. Mereka akhirnya harus kami door to door menerangkan bahwasanya untuk nelayan kecil tidak akan ditarik iuran, bukan iuran, pajaknya. Dan Pak Lema tentang tadi lantai dingin atau cold storage, ternyata di Kupang saat ini sedang dibangun, Pak, di pabrik esnya di kota Kupang, di kota Kupang. Kapasitas 20 ton ya, 20 ton per hari. Itu nanti selanjutnya ya ke timur lagi. Bulan Juli selesai ya. Nah, insya Allah bulan Juli selesai, nanti kita ke utara, Maluku Utara. Jadi mohon maaf nggak bisa semuanya dicicil sesuai dengan nomor urut pertanyaan.